Video kali ini masih seputar garam menggaram untuk tanaman kita di kebun. Nah, garam yang akan kita gunakan ini mungkin akan terdengar asing untuk beberapa orang. Jadi, pada video kali ini kita akan berbagi beberapa cara menggunakan Epsom salt atau garam Inggris untuk tanaman kita di kebun. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam, walaupun di lahan yang sempit, dengan menggunakan berbagai macam metode. Ini merupakan Epsom salt atau garam Inggris. Memiliki kandungan magnesium sulfat atau yang disingkat dengan MgSO4. Kenapa disebut garam? Karena penampilan dari garam Inggris ini menyerupai garam dapur, sehingga disebut juga dengan garam. Namun garam Inggris berbeda dengan garam dapur. Nah, kalau garam dapur rasanya akan cenderung asin, sedangkan untuk garam Inggris ini rasanya cenderung pahit. Beberapa orang sudah menggunakan garam Inggris ini untuk mengatasi konstipasi, kemudian juga insomnia, bahkan untuk relaksasi. Sehingga garam Inggris sering sekali dicampurkan ke dalam bak mandi untuk mendapatkan efek relaksasi. Namun tentu akan lebih bijaksana jika kita bisa rileks dimanapun kita berada tanpa harus bergantung pada sesuatu hal lain yang bersifat material. Dan untuk membantu teman-teman mendapatkan kesehatan yang sejati selain melalui kegiatan berkebun, teman-teman juga bisa cek channel Putu Yogini Bali, karena di channel tersebut kita akan terus berbagi yoga asana yang memungkinkan untuk teman-teman lakukan dimanapun teman-teman sedang berada, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat pada tubuh teman-teman. Karena pada dasarnya tubuh kita itu adalah mesin tercanggih yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika kita sehat, tentu kita bisa merawat kebun lebih maksimal. Kembali lagi ke pembahasan garam Inggris. Nah, garam Inggris ini mungkin menjadi pro dan kontra ketika penggunaannya. Ada yang setuju ketika penggunaan garam Inggris ini untuk tanaman, ada pula yang tidak setuju. Namun, ini kami kembalikan lagi ke kebutuhan teman-teman. Penggunaan garam Inggris ini berbeda dengan penggunaan garam krosok ataupun air laut, baik kandungan dan juga cara penggunaannya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara menggunakan garam krosok dan air laut untuk kebun, maka teman-teman bisa cek video lengkapnya di link yang akan muncul di pojok kanan atas secara bergantian. Jika teman-teman tahu, magnesium ini memiliki berbagai macam fungsi bagi tanaman seperti pembentukan zat hijau daun, karbohidrat, lemak. Selain itu, magnesium juga berfungsi dalam transport fosfat pada tanaman. Nah, tetapi dalam penggunaannya kita harus menggunakannya secara bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa fungsi garam Inggris dan cara menggunakannya agar lebih tepat dengan kebutuhan. Nah, yang pertama adalah ketika proses bibit semai atau baru tumbuh. Untuk menggunakan garam Inggris dalam membantu proses pertumbuhan bibit semai, teman-teman bisa menggunakan 1 sendok makan garam Inggris untuk 1 liter air. Nah, campuran ini teman-teman bisa masukkan ke dalam botol sprayer, kemudian dispray ke seluruh bibit semai. Yang kedua adalah garam Inggris ini dapat membantu proses fotosintesis dan menghijaukan daun yang menguning akibat kekurangan magnesium. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa magnesium dapat membantu dalam proses fotosintesis, sehingga penggunaan garam Inggris untuk membantu fotosintesis juga dapat dilakukan. Selain itu, beberapa tanaman yang tiba-tiba menjadi kuning namun venanya masih tetap berwarna hijau, ada kemungkinan tanaman tersebut kekurangan unsur magnesium. Bahkan jika ada tanda-tanda seperti daunnya lebih keriting, bukan karena adanya hama, maka bisa juga diindikasikan tanaman tersebut kekurangan unsur magnesium.
Untuk itu, kita bisa membantu tanaman kita dengan memberikan support berupa magnesium. Untuk cara menggunakannya, teman-teman bisa melarutkan 1 sendok garam Inggris ke dalam 1 liter air. Kemudian teman-teman bisa semprotkan ke tanaman. Nah, penyemprotan ini teman-teman bisa lakukan seminggu hingga 2 minggu sekali dan bisa dilakukan ketika pagi atau sore hari. Selain itu, untuk mensupport proses fotosintesis pada tanaman, kita juga bisa menggunakan PSB atau bakteri fotosintesis. Nah, teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Untuk video lengkap dalam pembuatan PSB, nanti teman-teman bisa cek video lengkapnya di pojok kanan atas. Nah, bahkan kami juga sudah pernah sharing bagaimana cara mempercepat proses pembuatan PSB. Videonya juga nanti teman-teman bisa langsung cek di pojok kanan atas. Yang ketiga adalah untuk mencegah stres ketika pindah tanam. Tentu bagi sebagian orang, terutama yang baru memulai untuk berkebun, ketika membeli tanaman dalam keadaan sehat dan juga segar, nah setelah dipindah tanam, malah tanaman tersebut menjadi layu dan lama-kelamaan malah menjadi mati. Hal ini juga bisa diakibatkan karena beberapa hal seperti media tanam yang digunakan itu belum siap, kemudian campuran media tanam itu kurang tepat, atau bisa juga teman-teman melakukan pemindahan tanaman dengan waktu yang kurang tepat. Misalnya, teman-teman melakukan pemindahan tanam pada siang hari, dan setelah melakukan pindah tanam, teman-teman tidak memberikan kesempatan tanaman untuk beradaptasi. Jadi teman-teman berikan sinar matahari begitu saja tanpa melakukan adaptasi terlebih dahulu terhadap tanaman tersebut. Jadi memang ketika proses pindah tanam tersebut ada hal-hal yang harus teman-teman pastikan betul agar tanaman teman-teman mudah dan cepat beradaptasi. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan garam Inggris. Cara penggunaan garam Inggris untuk mencegah stres ketika pindah tanam, teman-teman bisa mencampurkan 1 sendok garam Inggris dengan 1 liter air. Kemudian teman-teman bisa kocorkan ke media tanam sebanyak 100 hingga 250 ml per tanaman dan disesuaikan lagi dengan ukuran tanaman, bahkan juga ukuran dari media tanam itu sendiri. Atau teman-teman juga bisa merendam akar tanaman selama beberapa menit sebelum ditanam. Tentu juga penggunaan garam Inggris untuk mencegah stres ketika pindah tanam ini menjadi pilihan yang boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Karena secara alamiah kita bisa mencegah stres yang terjadi pada tanaman dengan memperhatikan betul media tanam, waktu pindah tanam, bahkan perlakuan setelah pindah tanam. Jadi, kegunaan garam Inggris ketika pindah tanam ini sifatnya opsional. Yang keempat adalah membantu struktur dan sifat media tanam. Bagi teman-teman yang tinggal di perkotaan, memiliki waktu yang minim untuk merawat media tanam, garam Inggris bisa menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki ataupun menjaga struktur dari media tanam. Nah, yang seperti kita tahu bahwa media tanam itu juga butuh perawatan. Teman-teman bisa menggunakan garam Inggris dengan cara mencampurkan 1 sendok garam Inggris dengan 1 liter air, kemudian dikocor sebanyak 100 hingga 250 ml, disesuaikan dengan ukuran, bahkan juga media tanam itu sendiri. Dan proses ini dilakukan sebaiknya 1 bulan sekali. Nah, tentu penggunaan dari garam Inggris ini merupakan opsi yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman yang khususnya di perkotaan tidak memiliki banyak waktu untuk merawat media tanamnya, seperti misalnya dengan menambahkan kompos, sekam bakar, ataupun bahan-bahan organik lain yang juga sebenarnya bisa membantu menjaga dan memperbaiki struktur media tanam. Jadi, teman-teman bisa menggunakan garam Inggris sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Yang terakhir adalah mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, baik itu tanaman sayur buah ataupun tanaman bunga-bungaan seperti mawar ataupun adenium.
Menggunakan garam Inggris agar mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, teman-teman bisa melarutkan 1 sendok garam Inggris ke dalam 1 liter air. Kemudian teman-teman bisa semprot ke seluruh tanaman 1 minggu sekali. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi itu dia tadi 5 fungsi dan cara menggunakan garam Inggris untuk tanaman kita di kebun. Sekali lagi ya teman-teman, garam Inggris ini digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tentu digunakan secara bijaksana. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.